Shalom, selamat pagi saudaraku. Kemarin kita belajar tentang pikiran Kristus, betul ya? Apa itu pikiran Kristus dan bagaimana kita menghidupkan hari hidup kita dengan mengenakan pikiran Kristus. Maka hari ini tetap sama saudaraku, kita akan lanjutkan mengenakan pikiran Kristus di dalam komunitas rohani kita. Yaitu di dalam pelayanan kita di gereja lokal kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya bicara tentang fakta, di dalam kehidupan kita itu kita bertemu dengan berbagai macam manusia dengan latar belakang yang berbeda, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, latar belakang pola asuh keluarga yang berbeda-beda dan duduk jadi satu di dalam sebuah komunitas yang kita miliki. Betul ya? Dalam keluarga aja suami istri dengan latar belakang yang berbeda, mereka jadi satu komunitas kecil. Tapi di dalam keluarga rohani, di dalam gereja lokal, kita akan bertemu dengan berbagai banyak latar belakang manusia yang ada di dalamnya dengan konsep, cara pandang, cara berpikir, perasaan, pikiran, semua trauma-trauma hidup yang mereka pernah jalani. Maka saya pernah memberikan satu tema khotbah dengan judul begini, betapa rumitnya seorang manusia. Nah itu yang saya maksud. Jadi di dalam satu orang manusia seperti saya nih, contoh satu pribadi Stephen Lim ini, ada kerumitan di dalamnya. Cara pandang saya, karakter saya, pola pikir saya, tujuan hidup saya, semuanya. Latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, trauma-trauma kehidupan saya, masa kecil saya, lah itu diramu jadi satu. Makanya saya katakan dengan satu kalimat, betapa rumitnya seorang manusia. Dan satu orang rumit, ada 2 orang rumit, 3 orang rumit, 100 orang rumit, 1000 orang murid itu duduk dalam satu gereja. Gereja lokal. Itu pasti punya perbedaan beragam. Contoh, saya tunjukkan satu benda begini ya. Benda A. 1000 orang akan 1000 cara pandangnya tentang benda A ini. Ngerti ya saudaraku? Itu yang membuat, makanya kalau di dalam sebuah komunitas apapun itu, termasuk gereja lokalmu, pasti akan ada gesekan-gesekan, akan ada ketidakcocokan, ketidaksamaan. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi makanya di sini, di gereja lokal, apalagi di Rehoboth Semarang, ya GSKI Rehoboth Semarang, saya ajarkan bagaimana kita bisa matur, bisa dewasa, menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Yaitu kuncinya dengan mengenakan pikiran Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya kejar terus visi kita satu. Dari semua orang begini banyak, visinya harus sama, satu. Visi yang datang dari Tuhan. Amin gak saudaraku? Visinya Tuhan, misinya Tuhan, hatinya harus satu. One heart. Hati siapa? Hati Allah. Hati Allah Bapa Elohim Yahweh. Hati Kristus Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa. Tujuannya, goalnya sama, satu. Tentang kerajaan Allah dan jiwa-jiwa. Caranya gimana ini bisa berlangsung semua? Kenakan pikiran Kristus. Oke, saya kasih gambaran itu dulu saudaraku. Maka kesatuan di tengah perbedaan itu akan mengajarkan kepada kita untuk belajar menundukkan diri kepada kehendak Allah semata. Karena di dalam setiap komunitas, bahkan komunitas rohani yang saya sampaikan tadi saudaraku, perbedaan ide itu tidak bisa dihindari. Makanya gereja banyak yang pecah, banyak yang ribut, gara-gara doktrin, gara-gara ini, gara-gara itu. Itu masalahnya bukan terletak pada perbedaan ide loh saudaraku, tetapi pada roh di balik ide tersebut. Banyak konflik terjadi bukan karena idenya salah, tetapi karena egonya yang tidak mau mati. Betul ya saudaraku ya. Coba ditelusuri lebih dalam.
Konflik itu bukan karena idenya yang salah, tapi karena egonya tidak mau mati. Maka di dalam perspektif suara kebenaran yang saya tangkap adalah begini. Kesatuan sejati itu hanya mungkin terjadi ketika manusia berhenti memperjuangkan dirinya dan mulai memperjuangkan kehendak Allah. Amin, saudaraku. Karena perbedaan ide itu kenyataan. Dan kalau kita tidak mengenakan pikiran Kristus, maka perpecahan itu adalah pilihannya. Perbedaan cara pandang, perbedaan cara pendekatan, perbedaan dalam hal strategi itu adalah hal wajar. Tapi perpecahan muncul ketika ide itu dijadikan identitas diri. Ketika pendapat pribadi kita itu dianggap sebagai suaranya Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kemenangan argumenku itu lebih penting daripada damai sejahtera komunitas. Ini bahaya loh saudaraku. Ini kenapa pastor ngomong begini? Karena kita sedang berbicara tentang unity. Unity bersama dengan Allah, unity bersama dengan keluarga jasmani dan keluarga rohani. Ini seringkali yang tanpa disadari sering menyusup dan merusak. Kesatuan itu tidak hancur karena perbedaan saudaraku, tetapi karena ketidakmauan untuk menyangkal diri masing-masing setiap orang yang ada di dalamnya. Ingat saudaraku, Yesus tidak memanggil murid-murid yang seragam pemikirannya. Tetapi Yesus memanggil orang-orang yang mau dibentuk, yang mau dikosongkan dari dirinya sendiri. Lah itu pastikan semua para pendengar renungan The Message adalah orang-orang yang mau dibentuk. Orang-orang yang mau dikosongkan dari diri kita sendiri, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita belajar untuk itu gitu loh. Kita belajar untuk hal itu. Karena di dalam komunitas rohani, ego itu sering menyamar di dalam bentuk kalimatnya begini. Saya lebih rohani loh. Saya lebih berpengalaman loh. Saya lebih tahu kehendak Tuhan apa loh dalam hidup ini. Saya lebih tahu kemana arahnya gereja ini loh. Ini dan itu. Akhirnya saudaraku, saya boleh simpulkan begini. Akar tidak adanya kesepahaman itu adalah karena ego rohani orang masing-masing. Ego rohani lebih berbahaya daripada ego duniawi. Karena ia merasa paling benar di hadapan Allah. Oh itu loh. Aku paling SK. Nah, itu yang paling berat saudaraku. Betul. Kadang pendeta di mimbar itu bisa dihakimi loh sama jemaatnya, merasa pendetanya kurang SK. Yang duduk itu merasa lebih SK. Ngeri gak saudaraku? Itu yang saya lihat di lapangan. Ini apa tuh ini? Ini model apa itu begitu? Bukankah setiap orang yang berdiri di depan itu harus kita hormati dengan segenap firman Tuhan yang ada? Ini saya ngomong bukan gereja saya ya, tapi yang saya lihat di sepanjang saya menggembalakan saudaraku. Saya lihat sharing dari teman-teman. Itu kurang SK pendetanya. Itu si A kurang SK, si B kurang SK. Terus kamu paling SK. Kalau orang SK nggak nuding orang kurang SK, begitu loh saudaraku. Kurang suara kebenaran itu. Kurang kebenarannya kurang mantep gitu. Kurang itu. Aduh saudaraku, saya ngomong begini itu karena ego rohani orang yang saya lihat. Maka Yakobus 3:16 dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Kalau ide kita menimbulkan keributan, perpecahan, itu perlu dipertanyakan. Apakah ideku itu lahir dari Roh Kudus atau dari kemauanku sendiri, egoku sendiri? Amin, saudaraku. Amin ya. Saya ngomong begini supaya kita semua, puji Tuhan banyak gereja-gereja jemaatnya atau aktivisnya dengar renungan ini. Supaya kita semua introspeksi diri. Ya, kita bareng-bareng saudaraku. Puji Tuhan Rehoboth Semarang udah gak begitu. Dulu begitu. Wah itu kerja keras memang untuk memberantas itu memang kerja keras saudaraku. Karena sampai tiap hari kan saya cekokin hidup seperti Kristus hidup, udah ngalah, udah diam, udah itu supaya unity, biar pelayananmu itu jadi berkat saudaraku, adem.
Ya, adem. Satu komando dengan gembala jemaatmu. Gembala jemaatmu harus satu komando dengan gembala sinode. Ikuti, aturannya sama, ajarannya sama, doktrinnya sama. Udah, itu bagus saudaraku. Amin. Ya, maka di dalam Filipi 2:6-7, Yesus memiliki segala hak, tetapi ia tidak mempertahankannya. Kesatuan itu tidak dibangun dengan memaksakan idemu, tetapi dengan kerelaan melepaskan hakmu. Di dalam komunitas kadang kita benar, tetapi tetap harus mengalah, saudaraku. Saya pernah ngomong begini, maju dikit, ya mundur dikit. Maju dikit, mundur dikit, ya udah ngalah. Kadang ide kita itu memang benar, baik, tapi belum tentu waktunya pas diterapin, malah buat ribut. Itu loh saudaraku, kadang Tuhan lebih peduli kepada hati yang hancur daripada ide-ide yang cemerlang. Maka sekali lagi saudaraku, unity terjadi saat setiap orang bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini hanya untuk menguntungkan saya? Atau bagaimana? Karena Kristus itu memberikan teladan, menyerahkan haknya demi kesepahaman. Iya betul. Biar sepaham, sepakat. Begitu saudaraku. Ya, maka banyak orang mengira sedang membela kehendak Tuhan, padahal sedang mempertahankan dirinya. Bedakan antara kehendak Allah dengan kepentingan pribadi. Ciri ide yang lahir dari kehendak Allah itu pasti membawa damai. Bukan pressure, bukan tekanan. Yang lahir dari kehendak Allah itu selalu membangun ke arah positif, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Ide yang lahir dari kehendak Allah itu pasti menghasilkan kerendahan hati, bukan pembenaran diri. Maka Roma 12:16 berkata, hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Jangan menganggap dia pandai. Kesatuan sejati bukan berarti semua orang berpikir sama. Tetapi semua orang mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu tentang kehendak Allah, tentang kerajaan Allah, dan tentang jiwa-jiwa. Maka semua orang harus tunduk kepada kehendak Allah itu. Dan semua orang harus rela kehilangan diri demi tubuh Kristus itu. Maka unity itu bukan kesepakatan ide kita, tetapi kesepakatan untuk mati bagi diri kita sendiri. Jadi kesepahaman, susah sekali ngomongnya ya saudara. Kesepahaman itu lahir dari kesamaan arah, kesamaan visi, bukan kesamaan ide. Maka kalau tidak ada kesepahaman ide di dalam komunitasmu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah periksa motivasi hati sebelum menyampaikan pendapat. Yang kedua, berani diam untuk damai. Bukan karena takut, tapi karena kita lebih matur dan dewasa. Dan yang ketiga, mengutamakan relasi daripada argumentasi. Dan kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat perbedaan ini? Efesus 4:2-3 berkata, rendah hati, lemah lembut, sabar, berusaha memelihara kesatuan roh. Itu pesan Tuhan. Itu yang harus kita latih saudaraku. Di dalam komunitas, gereja lokal Anda melayani, di rumah, di dalam hubungan suami istri, pernikahan, rendah hatilah, lemah lembutlah, sabarlah. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Karena kita akan ketemu dengan berbagai macam orang unik, saudaraku. Dan kita harus menjaga mereka satu persatu untuk tidak hilang jiwanya. Kadang idealisme kita itu tidak bisa diterapin dengan mudah, tapi butuh waktu panjang untuk menerapkan itu. Pas ini momennya. Wah, itu nggak gampang. Itu pengalaman saya mengembalakan, saudaraku.
ide ini bagus, betul bagus. Tapi saya terapkan, saya tahu akan hilang jiwa ini. Jiwa itu, jiwa sana, pasti hilang. Wah, repot itu. Ini bagus. Oh, ternyata nggak bisa langsung diterapin, nggak bisa. Kita buat jembatan dulu sampai mereka memahami, mereka lebih matang, mereka lebih dewasa, mereka lebih sadar. Baru ini masuk program A ini, pup masuk jalan. Ngerti ya saudaraku ya? Pendewasaan setiap kita ini macam-macam. Tingkat dewasanya kan masing-masing. Maka dibutuhkan kasih Kristus yang membebat semuanya. Sekali lagi saudaraku, kesatuan itu bukan hasil diskusi panjang, tapi buah dari kehidupan yang disalibkan tiap saat. Selama masih ada orang yang ingin menang sendiri, keunitian itu hanya jadi slogan tahunan. Tapi ketika setiap pribadi berani berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi Allahku, maka perbedaan ide itu tidak lagi jadi ancaman di organisasimu, melainkan alat Tuhan untuk memurnikan komunitas rohani kita ini. Amin ya saudaraku ya. Sekali lagi, dengan kasih Kristus saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan ini. Ayo, milikilah kerendahan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mengenakan pikiran Kristus. Matikan egomu, salibkan dirimu tiap saat, sehingga ada kedamaian, ketentraman di komunitas rohanimu. Kau akan menikmati itu, dan itu indah saudaraku. Biar kita ini menjadi alat Tuhan untuk memurnikan komunitas rohani kita. Dan komunitas rohani kita akan terbang tinggi, menyenangkan hati Tuhan, menggapai banyak jiwa-jiwa. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua. Kita mau berjuang bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.